وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah untuk zikir dan muraqabahnya sudah selesai. Untuk yang di rumah air-airnya silakan, kalau yang air minum nanti diminum, jangan lupa baca bismillah, baca sholawat. Untuk yang ruatan garamnya dicampur di air mentah itu. Mau untuk mandi silahkan, untuk dibasuh ke yang sakit monggo silahkan. Untuk pagar rumah ya nanti malam ini atau besok pagi disebarin di tempat usaha, dibawa air ruatannya tempat usaha, nanti dibersihin, disapu dulu tempat usahanya, baru dicipratin air itu sambil baca sholawat. Mohon ke Allah ya, semata-mata ke Allah, dengan wasilah air yang sudah kita doain bersama, itu hajat keinginan kita, maksud dari tujuan kita itu dijabai Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk penutup ya, untuk kajian ini di sini saya akan bahas, sebenarnya pertanyaannya udah lama bolak-balik ditanya. Masalah mediumisasi yang kontroversi itu ya. Sebenarnya dari dulu ada mediumisasi, baru sekarang itu masalah ini. Dan mediumisasi itu nggak benar, mediumisasi itu bohong dan sebagainya. Dan sekarang saya jawab pakai ilmu ya, jawabnya pakai ilmu, nggak usah pakai motor. Soalnya sih udah lama udah nggak viral lagi. Cuman bagi saya itu kalau pas lagi viral dibahas malah nanti, mending pas lagi nggak viral dibahas. Jadi pertanyaan itu apakah benar apa tanggapannya Pak Den tentang mediumisasi itu? Mediumisasi itu katanya ini nggak benar dan sebagainya, tanggapan. Aku nggak nanggepi orang-orang kayak gitu. Aja Pak Den nggak nanggepi orang-orang kayak gitu. Apa ditanggepi orang kayak gitu? Tapi kan ini tentang kebenaran. Sekarang gini, masalah kontrol itu kita di luar itu dulu ya. Untuk para santri tak ajarin caranya berpikir untuk berkembang. Kita nggak usah mikir masalah mediumisasi. Coba gini, sholat subuh itu ada yang pakai kunut toh, ada yang pakai kunut, ada yang pakai enggak. Tahlilan umum toh, tahlilan umum, di mana ada orang tahlilan, yasinan ya umum. Terus kalau Jumatan di tempat kita adanya berapa kali? Adzan itu 2 kali toh? Nah, ada 2 kali. Orang ziarah kubur, ziarah wali songo ada toh? Biasa umum. Lawong yang itu kaitannya dengan ibadah aja ada loh, orang yang itu nggak cocok ada dengan kunut. Ya kan ada orang kunut itu bid'ah nggak boleh. Ada orang yang ngomong tahlilan yasinan itu bid'ah nggak boleh, ada yang haramin. Ada yang sholat Jumat adzan itu cukup sekali, nggak ada Bilal dan nggak ada. Ziarah kubur itu haram, tapi sebagian ada yang sunnah. Barang seperti itu saja kontroversi sampai sekarang. Coba bayangin, ya. Dari sekarang ini dikontroversi. Hal kaitannya dengan ibadah padahal. Hal kaitannya dengan ibadah, para ulama saja sudah berselisih pendapat dan masing-masing punya dalilnya masing-masing. Orang yang nggak cocok dengan yang namanya tadi? Bukan loh, yang sholat subuh. Kunut. Orang yang cocok dengan kunut punya dalil, yang nggak punya cocok ya punya dalil. Orang yang nggak suka ziarah kubur punya dalil. Orang yang nggak senang tahlil punya dalil. Orang yang tadi sholat Jumat adanya sekali punya dalil, yang 2 kali punya dalil, yang tahlilan ya punya dalil juga. Coba semua punya dalil perantara, tapi kontroversi. Coba kita pikirnya agak berkembang. Hal-hal yang katanya dengan ibadah di Islam saja udah benar. Ini apalagi mediumisasi, membawa nama dalam Islam nggak ada, dalam Islam nggak ada ajarannya. Ya memang nggak ada. Hati-hati kalau kalian mendengar fatwa-fatwa bukan dari ulama, ngait-ngaitin dengan ulama loh. Ya hati-hati, jangan langsung saya ingat, bukan ulama, bukan ahli fikih, bukan ahli hukum, bahas masalah hukum Islam sampai berfatwa dalam Islam nggak ada, dalam hukum Islam nggak ada. Hati-hati. Sebelumnya kamu harus paham ibadah itu yang apa, yang nggak ada dalam Islam itu kaitannya dengan apa.
Mediumisasi dalam Islam nggak ada, memang nggak ada mediumisasi dalam Islam, nggak ada. Terus kalau nggak ada dalam Islam berarti dosa, haram. Sekarang pertanyaan saya, di dalam Islam ada nggak suruh bikin roket, terbang ke bulan, bolak-balik, melakukan perjalanan ke bulan, ada nggak? Dalam Islam ajarannya kayak gitu. Yang lucunya orang itu pergi ke bulan, padahal bulan yang selama ini dipakai yang kita lihat tiap hari itu sebagai acuan untuk bulan hijriyah. Bayangin kalau bulan itu geser. Apa nggak haram hukumnya? Loh ya. Kalau dalam Islam aja nggak ada hukumnya. Kita dakwah lewat HP, lewat YouTube, nggak ada dalam Islam ajaran kok kayak gitu. Ya kan? Kamu sholat pakai baju panjang, pakai baju batik, pakai baju sarung kayak gitu, nggak ada dalam Islam ajaran kayak gitu. Kalau ngikutin Nabi ya pakai gamis, pakai itu nggak ada. Jadi jangan sebentar-bentar itu dalam Islam nggak ada. Banyak yang dalam Islam nggak ada itu banyak. Tapi yang akan jadi sandaran adalah bedain apakah itu duniawi, apakah itu ubudiyah, yaitu kaitannya dengan ibadah. Kalau sesuatu hukum yang kaitannya dengan ibadah, maka hukumnya harus jelas. Ingat, orang berani 5 hukum: halal, haram, wajib, sunnah, halal haram, wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. 5 ya. Hukum Islam ada 5 yang kita pegang sampai sekarang. Kalau orang masih ditambah 1 lagi. Kalau wong Jawa ora pantes, itu hukum juga ora pantes. Jadi wajib, sunnah, haram, makruh, mubah, ora pantes. Nanti tak kasih tahu ora pantes itu apa maksudnya. Itu hukum loh. Hukum 5 ini, itu nasnya itu harus sudah jelas. Dalam usul fikih harus jelas. Kamu homer, nggak boleh minum keras. Jelas loh itu larangannya. Innamal khamru wal maisir nggak boleh. Kamu makan daging babi haram hukumnya. Mau model apa, alasannya apa, tetap haram. Sudah jelas. Kamu sholat, tentu di tengah jalan itu haram hukumnya, dilanjutin, batal loh. Hukumnya jelas. Maling itu hukumnya jelas. Berzina hukumnya jelas. Lalu bagaimana? Ya, yang bukan kaitannya dengan ubudiyah dasar itu orang berani berfatwa. Bedain ini urusan duniawi apa urusan ibadah. Kalau urusan ibadah wajib kamu ada dalil, harus ada hukum jelas. Tapi kalau urusan dunia ini masih setengah-setengah. Contoh nih, hukumnya makan apa sih? Hukum dasarnya makan? Ayo. Makan, minum itu hukumnya mubah loh dasarnya. Semua ulama yakin mubah. Mubah itu apa? Ya mau dikerjain nggak apa-apa, nggak gitu kan nggak apa-apa, ya kan? Logikanya sama makan. Gimana hukumnya makan? Ya mubah, hukum dasar makan. Karena urusan duniawi loh itu. Tapi urusan duniawi itu bisa menjadi urusan ukhrawi kalau ada niat dan asbab. Ya, ada niat, ada asbab. Sebab itu adalah kondisi yang menyatakan menjadi hukum. Contoh, kamu lemes sampai nggak bisa sholat gara-gara nggak makan. Ada makanan, makan jadi wajib nggak? Wajib, ya kan? Padahal makan hukumnya mubah. Ada makanan, kamu lapar hukumnya mubah. Lah makanan ada daging babi, dimakan. Haram, nggak boleh toh. Nah, kamu pengen perjalanan jauh, takut di jalan itu nanti kamu nggak kuat di jalan, ada makanan hukumnya sunnah apa wajib? Sunnah, boleh. Ya. Ada makanan jatuh, kamu nemu makanan di jalan itu ada nasi, kamu lewat ada nasi jatuh. Nah, kamu yakin tadi itu ada orang lewat kayaknya bawa makanan. Kalau dimakan hukumnya apa? Makruh. Makruh hukumnya. Jadi hukum itu bisa berubah, halal wajib sunnah haramnya itu ada kondisinya. Tapi hakikat dasar hukumnya itu adalah hukum mubah. Tapi kembali lagi, masalah haram halal juga berubah lagi nanti. Contoh, kamu makan daging nih ya, makan hukumnya mubah. Jadi wajib kalau kamu itu nggak makan, nggak bisa ke ibadah. Kamu nggak bisa ibadah karena nggak makan, padahal makanan aja. Maka makanan jadi wajib. Sekarang jadi masalah halal. Makanya di situ nasi dengan daging ayam. Hukumnya apa? Halal toh. Sekarang ayamnya dipotong nggak pakai bismillah. Jadi haram toh. Hanya gara nggak bismillah, yang tadinya halal jadi haram. Oke, sekarang nasinya halal, ayamnya disembelih pakai bismillah, tapi ayamnya nyolong. Ayo, haram lagi kan? Coba makin mundur ke belakang. Ya, nasinya oke, ayamnya dipotong pakai bismillah, ayamnya beli di pasar, tapi ayam itu berpenyakit menular. Haram lagi hukumnya, bisa juga makruh. Ingat, hukum bisa berubah berdasarkan kondisi. Itulah Islam.
Padahal hal duniawi, motong ayam loh hal duniawi, nggak ada ibadahnya. Tapi ketika tujuan motong itu jadi ibadah, kalau kamu baca bismillah. Kalau tujuan motong itu adalah untuk ibadah, ya untuk ibadah. Baik, kembali ke masalah mediumisasi. Mediumisasi itu urusan ibadah, urusan dunia. Bedain dulu. Mediumisasi itu urusan duniawi, hal-hal yang kaitannya dengan ilmu duniawi. Jangan dikait-kaitkan dulu dengan masalah hukum-hukum Islam, karena usul fikihnya nanti membingungkan. Ya. Nanti bisa mediumisasi itu bisa haram, bisa haram. Orang rata-rata mengharamkan, dalilnya dari mana, gitu kan? Sekarang yang gini dulu, bener nggak mediumisasi itu bener apa nggak, itu dulu kan yang jadi masalah. Orang mediumisasi, mediator itu benar apa enggak? Ya kembali ke orangnya. Karena barang ini enggak kelihatan mediumisasi. Orang yang enggak percaya. Orang kalau yang sudah terjun ya pasti percaya. Itu kembali kepada dua kubu seperti tadi. Ada orang percaya kunut, enggak percaya. Ada orang mau tahlil, enggak tahlil. Ada orang yang namanya ziarah kubur, enggak ziarah kubur. Saya mau. Akhirnya hukumnya kayak gitu. Tetap kontroversi. Yang hukum usul fikihnya ada saja jadi kontroversi. Apalagi mediumisasi, masalah kesurupan bener apa enggak, ya tetap kontroversi. Jadi kamu ngapain nanggapin kayak gitu? Jangan heran. Ya, jangan. Apalagi yang ngomong bukan ulama. Ngomong itu bukan fatwa. Itu adalah dalil akli. Dia berdasarkan akalnya, gitu maksudnya. Akal itu kayak gini. Ini dalam ilmu itu kayak gini. Itu akli namanya. Ya, bukan akli tapi dalil akli. Nah, benar enggak? Orang kesurupan. Mediumisasi itu secara hakikatnya adalah kesurupan yang disengaja. Itu disebut mediumisasi. Nah sekarang kita kembali, benarkah kesurupan itu ada? Nah, kan harus ke belakang nih, mundur kayak tadi, masalah hukum. Apakah kesurupan itu benar ada atau tidak? Kalau orang psikologi sudah ada, itu histeria. Oh, tapi bagi orang supranatural itu ada, nggak mesti histeria. Kontroversi lah di antara supranatural dengan ahli psikologis. Karena perilaku-perilaku kesurupan itu bagi orang itu mirip seperti histeria, tapi histeria kadang mirip seperti kesurupan. Nah sekarang dalam Islam ada nggak kesurupan itu dulu? Jangan mediumisasi. Ada nggak kesurupan? Dalilnya mana kalau ada? Nah ini kamu belajar sama saya harus tahu nanti jawabannya. Yang paling umum ya bagi orang-orang bagi sebagian ulama ya ada yang menggunakan dalil ini, ada juga enggak. Yang pertama, yaitu surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, ini nggak main-main, tak baca di Al-Qur'annya. Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladina yatakhabbatuhu syaitanu minal masi. Orang-orang yang memakan atau bertransaksi dengan riba tidak dapat berdiri kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan atau kerasukan setan. Nah, di Al-Quran sudah dibahas. Ternyata dalam Al-Quran itu mengistilahkan orang yang memakan harta riba itu seperti halnya orang yang sedang kesurupan setan. Saya tambah lagi di hadisnya. Hadis Bukhari nomor 3281, di hadis Muslim nomor 2175. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah. Aku khawatir sekiranya setan itu menyusupkan kejelekan dalam hati kalian berdua. Ini mengisahkan tentang dua orang Ansor yang lewat ketika Rasulullah itu sudah mengantarkan, siapa lupa namanya. Nah orang itu tiba-tiba cepat jalannya. Nah, kemudian ditegur oleh Rasulullah karena takut jadiin airnya apa? Sesungguhnya setan menyusup dalam diri manusia melalui aliran adalah aku khawatir sekiranya setan menyusup kejelekan dalam hati kalian. Dalam riwayat yang lain lagi, ketika Rasulullah dan sahabat itu melewati suatu kampung, ada seorang ibu lari-lari mengejar tahu itu Rasulullah, membawa anaknya yang sedang kayak setan. Matanya itu kebalik ke atas, terus kemudian bengong. Kemudian apa kata Rasul? Wahai bu, ada apa engkau mencari bu? Ya Rasul, aku minta tolong atau bagaimana? Kemudian Rasul menjawab, anakmu kerasukan setan. Ya, ada setan di dalam. Lalu bagaimana? Kemudian si mulut anak ini dibuka, kemudian Rasul membaca, terus kemudian disuwuk, gitu. Baru langsung sehat. Apa kata Rasul? Setannya sudah pergi. Ini ada riwayatnya loh ya. Ini tiga. Surat Al-Baqarah 275, hadis Bukhari Muslim nomor 3281, 217, dan sebuah riwayat tentang bagaimana
Dalam riwayat-riwayat ahli ruqyah itu nanti ada ketika Rasulullah mengobati seorang anak yang sakit karena kerasukan, yaitu disuwuk. Suwuk itu juga suwuk buah nyembur, itu tuh ada sanadnya loh. Jangan kamu pikir suwuk itu nggak ada sanadnya. 3 aja dulu, itu udah cukup. Bahwa kerasukan, orang yang kerasukan setan, bahasa kita jin itu ada. Ya kalau yang kamu ngaku Islam nggak percaya ini ya monggo silakan, kita berkontroversi lah ya. Oh ini beda Pak, asbabul wurudnya ini beda, ini asbabun nuzulnya beda, ya silakan. Tapi sebagian ulama menyatakan bahwa masalah kesurupan dalam Islam ada, yaitu berdasarkan beberapa hal ini tadi. Jadi kalau kita meyakini kesurupan ada berdasarkan dalil-dalil itu, berarti mediumisasi bisa. Kenapa? Karena mediumisasi adalah kesurupan yang disengaja. Lalu bagaimana disengaja? Caranya harus dilatih dulu. Karena nggak semua orang bisa kesurupan. Nggak semua orang bisa kesurupan. Karena orang normal nggak bisa kesurupan, setan masuk nggak bisa. Maka dia dilatih untuk menjadi orang yang lemah. Orang mediator itu harus lemah dulu, mentalnya harus digembleng dulu untuk melemahkan mental dia, melemahkan diri dia agar setan itu bukan, sebenarnya rasuk itu bukan rasuk loh, nempel yang benar. Orang kerasukan, orang yang medis itu sebetulnya membisiki mentalnya, membisiki dirinya, bukan menguasai badannya. Maka seorang mediator, mediumisasi itu, ya ini yang benar loh, yang nggak bohongan loh ya, yang benar-benar mediumisasi dan jadi mediator benar-benar, itu ketika diketempelan, ketika ditarik itu nempel di badan, dan itu membisikkan, maka sebetulnya kalian itu kan masih sadar toh? Tapi karena sudah dilatih, kesadaranmu digeser dulu, biarkan jin itulah yang mengakses, membisikkan kalimat-kalimat, kata-kata, gerakan-gerakan dalam pikiranmu, dan kamu ikuti gitu loh. Itu bedanya. Jadi orang kesurupan itu nggak mesti dia itu nggak sadarkan diri, sadar tapi sudah terlatih dia untuk kesadarannya itu dipinggirkan. Ya sudah, biarkan tubuh saya ini kamu lakukan, ambillah tubuh saya. Padahal itu bukan merasuk jadi ini, enggak. Dia tuh nempel di badan kita dan dia itu membisikkan itu sehingga otak ini bekerja berdasarkan perintah-perintah dari jin itu. Kemudian otot, tangan semua itu mengikuti perintah. Karena apa, sama aja. Kamu mau jalan itu kan perintah otakmu toh. Kamu mau bergerak karena perintah otakmu toh. Sekarang bayangin otakmu dipengaruhi oleh setan. Kamu nggak mempengaruhi otakmu, tapi biarkan setan itu yang mempengaruhi. Makanya terjadilah itu mediumisasi. Ya yang mau percaya monggo, nggak percaya monggo. Saya tuh nggak akan aneh, nggak mau ribut-ribut karena kontroversi dalam hal seperti itu sudah dari zaman dulu. Ingat tadi kembali ke awal. Ya, agama saja menjadi kontroversi. Apa cuman kayak gini? Apalagi yang ngomong bukan ahli agama, mau fatwa ini dalam Islam nggak ada lukanya, ya monggo terserah. Tapi saya punya dalil loh, saya punya keyakinan gitu. Saya belajar kayak gini itu ada dalilnya. Terus bagaimana hukumnya mediumisasi seperti ini? Ada yang mengharamkan, ada juga mubah. Hukumnya makruh ada. Apa yang haram? Nah gini, kalau mediumisasi ketika orang menyengaja mengakses, membiarkan dirinya itu diakses oleh setan dengan bisikan-bisikan, dan itu digunakan untuk hal-hal keburukan, maka hukumnya haram. Contoh, orang sakit, jinnya ditarik, ngaku-ngaku ini tuh haram loh, benar, saya nggak ngebolehin itu. Ada orang ke tempat kecelakaan mati, rohnya ditarik masuk, itu tambah gila lagi. Nggak ada arwah orang mati itu dimediumisasi masuk, nggak ada. Sudah berkali-kali ngomong, jangan pernah kalian itu sampai berani-berani arwah orang mati kamu mediumisasi masuk ke badannya. Sudah ada. Terus kemudian melakukan mediumisasi untuk hal-hal yang sifatnya mudorot, ya, untuk mudorot. Ya, perilaku mediumisasi itu yang tujuannya adalah untuk hal-hal yang keluar, yang bertentangan Islam, jadi haram hukumnya. Tapi kalau sekedar hukum dasarnya ya mubah, mau mediumisasi nggak apa-apa, yang penting kamu jangan terpengaruh. Tapi kenapa saya anggap makruh dan lebih ke arah haram? Karena bahayanya. Mediumisasi itu bahaya sebetulnya, benar. Medium itu sangat bahaya, mempengaruhi pola pikirmu, mentalmu. Ingat, orang-orang yang bisa mediumisasi tanpa didasari oleh pembimbing yang jelas, yang benar, maka dia bisa nyeleneh nantinya. Mau orang datang sakit gini padahal sakit perut karena kena emah, dimediumisasi kena santet, haram hukumnya kayak gitu. Kamu aja nggak paham kayak gitu. Makanya mediumisasi itu hanya sekedar bagi saya, makanya sering bolak-balik. Mediumisasi itu hiburan, atau hiburan aja, nggak usah dinemen-nemen, nggak kayak gitu. Jin itu kok ditemenin gitu, maksudnya ditemenin kayak gitu biasa.
Lalu apa yang menjadikan orang mengharamkan kita melakukan mediumisasi? Cuma satu dalil yang paling sering dipakai, yaitu surat jin. Karena rijalu minal insi ya'uduna birijali minal jini fazaduhum rohaqo. Itu yang paling sering dipakai dalil itu. Bosen saya itu kalau nangani orang dalil itu pati itu. Karena rijalu minal insi ya'uduna birijali minal jini fazaduhum. Lihat di surat jin. Dan di antara ada seorang laki-laki dari golongan manusia meminta meminta perlindungan kepada sosok laki-laki dari dunia jin, dan itu akan menambah kesombongan dari para jin. Lalu dijadikan dalil. Makanya orang itu kalau minta bantuan jin itu hukumnya haram, dalilnya ini. Karena rijalun minal insi, ya udah. Dia nggak tahu asbabun nuzulnya. Bahwa ayat itu muncul dari mana? Itu adalah kisah-kisah jahiliyah di mana zaman dulu ketika Islam belum hadir, itu orang Islam nggak Islam terbiasa kalau melewati sebuah padang. Seorang musafir melewati padang pasir di lembah itu, mereka meyakini ada jin sehingga dia minta perlindungan dari jin di situ. Ya jin, entah siapa namanya, saya mau lewat di sini, jangan diganggu, jangan ini. Sehingga sering kadang memberikan sesaji dalam itu ngasih kurma, ngasih dan sebagainya. Nah itu ketika Islam muncul diharamin bahwa intinya kita nggak boleh takut dengan jin yang goibiyah, karena ada yang lebih goibiyah, yaitu Allah SWT. Kita cukup suruh berlindung ke Allah dengan cara apa? Ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul, dan seterusnya. Itu yang diajarkan Rasulullah. Sehingga kebiasaan jahiliyah yang biasa kalau melewati lembah itu meminta perlindungan kepada para jin penghuni lembah itu untuk tidak diganggu. Ketika Islam muncul dihapus, jangan menggunakan seperti itu, maka gantilah dengan kalimat-kalimat ya tauhid seperti ayatul kursi, falaq bin nas dan sebagainya. Itu sebetulnya sejarahnya munculnya ayat kana rijalun minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum. Tapi itu dijadikan sebagai senjata bahwa orang yang hubungan dengan jin hukumnya haram, dalilnya itu. Ya orang masalah bagi saya. Ya dia punya pemahaman sendiri loh ya. Saya juga punya pemahaman sendiri dong. Jangan maksudnya itu menjelekkan pemahaman saya. Saya juga nggak menjelekkan pemahaman orang yang nggak suka gitu maksudnya. Nggak suka. Karena kembali ke tadi, hal agama itu pasti ada kontroversi, ada iskalnya. Sekarang jangankan masalah agama, masalah duniawi ya, yang unik lagi. Kita biasa melihat bulan itu bulat, matahari bulat, kita meyakini bumi bulat. Ada kok para pecinta bumi datar ngeyel bahwa bumi itu datar. Lawang yang dia tinggal tiap hari aja nggak yakin kalau bumi bulat. Bulan itu yang benar itu bagi dia yang nggak bulat. Bumi datar sampai bikin roket, pengen tahu roketnya habis bahan bakar, jatuh mati kan. Ada itu kan. Lah iya, jadi kita itu jangan terbiasa. Ada kontroversi kayak gitu, kayak wah maksudnya. Masalah mediumisasi kontroversi. Bagi saya biasa aja. Ya karena itu tadi, bukannya kita sombong loh ya, maaf saya bukannya sombong, karena kita punya dasar dalam menjalani itu. Ya saya ada dalilnya, pemahaman dalilnya saya pahami. Termasuk kerjasama dengan jin seperti apa, berhubungan dengan jin itu sebatas apa, itu ada teknik cara-caranya, ada riwayat-riwayatnya, begitu banyak riwayat ke belakang tentang masalah ini. Jadi utamanya kalau kalian ditanya masalah, apa tanggapan Anda sebagai santri Singoluhur tentang mediumisasi? Orang nanggep, aku tak nanggep jaranan. Kan ditanggep nanggep apa tuh? Tanggep. Apa tanggapannya? Gak apa nanggep jaranan. Tanggepan. Yang penting kamu sudah tahu pemahamannya dari saya seperti itu. Kamu gak cocok dengan saya juga ya enggak apa-apa. Cuma saya itu tadi membahas masalah spiritual supernatural itu saya pelajari beriringan dengan masalah agama, dalilnya, riwayatnya. Jadi kalau ada orang nggak percaya, ya sudah, kamu juga nggak perlu berdebat, nggak perlu kamu itu marah atau kamu itu ngajak ini, nggak perlu, ngapain, nggak usah dibahas kayak gitu kan. Jadi yang penting kamu tahu dalilnya, ya kamu bisa memberikan banyak penjelasan. Dia nggak percaya ya sudah, pakai logika tadi. Lawang yang punut aja masih menjadi kontroversi, tahlilan kontroversi, ada 2 Jumatan kontroversi, ziarah kubur kontroversi, alah dia ini kontroversi. Pokoknya selama yang bukan berfatwa, bukan ulama, apa menegur tukang sulap. Anteng ae, tukang sulap kok berfatwa. Iya kan? Kamu yang sudah ngaji ngikut wirid, anak tukang sulap fatwa, bingung. Biasa aja. Yes. Oke, mungkin kiranya hanya itu penyampaian saya. Semoga-moga ada ilmunya manfaat, penjelasannya ada sesuatu yang bisa diambil ya ibrohnya. Dan saya bukan berarti yang saya katakan ini benar 100% tidak.
Intinya kalau kita nyari kebenaran ya orang itu ada benarnya, orang kalau nyari salah ya pasti ada salahnya. Tinggal kamu itu pengen nyari salahnya yang banyak atau benernya gitu kan. Artinya kita itu belajar ilmu itu berdasarkan sanad riwayat-riwayat. Kalau kita mau yakini benar ya sudah yakini benar itu saja. Bukan kita sombong lebih pintar tuh. Kiranya hanya itu. Akhirul kalam mitol hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mana-mana Ya juga. Maulana Ya Sami Su'ana Bihormat Nabi Muhammad La tambah Bawa sana,